Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah musalla muhajirin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan untuk keluarganya dan anak-anaknya. Pada malam ini kita bisa tertatap muka di suasana yang agak dingin nggih. Oh, Jakarta agak dingin. Di Paris sudah hujan, di sini udah hujan. Belum nggih. Kemarin hujan terus. Alhamdulillah. Agak dingin suasananya. Namun kita tetap semangat dan Allah berikan kita istiqomah. Dan semoga istiqomah ini menuntut ilmu ini sampai wafat. InsyaAllah. Berkaitan dengan semangat atau sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam melakukan apapun. Malam ini kita kan masih tematik, karena rencananya kitab yang ingin saya sampaikan kan udah habis kemarin kitab itu. Yang mau kita sampaikan selanjutnya adalah mungkin kitab sirah, mungkin sirah Nabi Muhammad secara ringkas, tapi nanti kita jelaskan ada kitabnya. Malam ini kita tematik untuk memupuk semangat, berbicara tentang semangat, dan bicara ini tentang tema ini saya pribadi tidak pernah bosan untuk menyampaikan. Bahkan mendengarkan atau membaca kisah-kisah di dalamnya itu tidak bosan juga. Semangat gitu. Sungguh-sungguh sebagaimana pepatah mengatakan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia sungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh dalam hidayah, Allah akan kasih kita hidayah. Kita bersungguh-sungguh dalam mendidik anak kita, Allah akan berikan kebaikan buat anak kita. Yang pasti Allah tidak akan nyanyiakan. Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia akan yang memanen. Seperti itu. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut, surat Nawa, Al-Ankabut, ayat 69, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ayat ini tentang masalah sungguh-sungguh, tentang jihad. Allah di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina لنهدينهم سبلنا
Wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah, walladzina, dan orang-orang, jahadu, bermakna di sini jihad, bisa juga bermakna sungguh-sungguh, fina, di dalam agama kami. Lanahdiyannahum, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka petunjuk apa? Subulana, jalan. Maksudnya jalan keluar. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah bersama lama'al muhsinin, benar-benar bersama orang-orang yang melakukan kebaikan atau muhsin. Di dalam ayat ini ada sebuah ayat yang makna sungguh-sungguh. Dan apa faidah kalau orang itu sungguh-sungguh? Allah katakan, walladzina jahadu, dan orang yang sungguh-sungguh. Kata Allah apa? Lanahdiyannahum, Allah akan berikan petunjuk jalan keluar. Setidaknya ada faidah pertama, Allah akan berikan kita petunjuknya jika kita sungguh-sungguh. Jika kita sungguh-sungguh, Allah akan berikan kita petunjuknya. Allah akan berikan kita jalan keluar jika kita sungguh-sungguh. Kedua, Allah akan memberikan kita dengan sungguh-sungguh. Allah akan memberikan kita jalan keluar dengan sungguh-sungguh, karena ada kalimat lanahdiyannahum, ada nun di tasydid situ, nun taukid, yang artinya benar-benar. Allah sungguh-sungguh, benar-benar Allah akan memberikan subulana, jalan-jalan. Subul bermakna bentuk jamak dari sabilun, bentuk satunya sabilun, bentuk banyaknya subulana, jalan-jalan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, Allah benar-benar akan memberikan kepada kita bukan cuma satu jalan, tapi banyak jalan. Banyak jalan. Bukan cuma satu jalan, banyak jalan. Ini ada sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada dua kemudahan. Ya kan begitu? Maka di balik kesungguhan ada banyak jalan yang Allah berikan. Kita baca di sini dalam tafsir Al-Baghawi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qila al-mujahadatu hiya sabru 'ala ta'at. Apa maksudnya sungguh-sungguh itu? Dikatakan di sini dalam tafsirnya, maksudnya sungguh-sungguh dia sabar di atas ketaatan. Kalau kita sabar di atas ketaatan, menjalankan perintah Allah, kadang-kadang di kampung kita cuma sendiri, terus kita sabar, dalam sungguh-sungguh itu tentu sabar itu, Allah dengan sendirinya akan memberikan kita jalan keluar. Kita dihina, lama-lama hinaan itu hilang. Kita dirasani, lama-lama rasanan itu hilang. Dengan sendiri kita kuat. Anak kita kadang-kadang gak ada temennya, enggak apa-apa. Akhirnya anak kita punya teman sendiri. Dengan sendirinya anak kita pun diberikan kekuatan. Sabar, pasti diberikan jalan keluar. Kita sabar dan ketaatan untuk ilmu, lama-lama kita paham sedikit-sedikit dari agama ini. Lama-lama kita paham banyak. Dan kita merasa kemudian Allah bukakan benar-benar pintu surga itu kemudian. Kemudahan untuk menuju surga, kemudahan untuk menuju ketaatan. Wa qala al-Hasan, afdalu jihad mukhalafatul hawa. Supaya yang paling utama dari sungguh-sungguh itu jihad itu adalah jihad hawa nafsu. Tatkala kita hawa nafsu, kita benar-benar sungguh-sungguh menawan hawa nafsu. Dan yang paling berat memang menawan hawa nafsu itu berat sekali. Sebagaimana kita menahan ngantuk, lagi ngantuk, nahan hawa nafsu sama. Apa tatkala kita lagi sendiri, tidak ada siapa-siapa di situ, diuji benar iman kita itu. Diuji benar iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika kita sungguh-sungguh bersenang, Allah akan berikan kita kekuatan. Di sini juga waqala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amali bih. Dan orang yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, bisa bermakna juga sungguh-sungguh di sini dalam menuntut ilmu. Allah akan berikan kepada mereka petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bapak, Ibu, yang lebih susah itu menuntut ilmu atau mengamalkan? Mengamalkan. Setuju nggak? Menuntut ilmu itu lebih mudah. Mengamalkan itu berat. Butuh taufik yang lebih double, butuh semangat yang lebih double, apalagi dibicara istiqomah. Tatkala kita terus nuntut ilmu, Allah akan berikan kita kekuatan untuk mengamalkan. Jadi tanya orang, kalau dia lemah dalam beramal, ya mungkin sudah lama dia nggak nuntut ilmu, nggak duduk di majelis. Karena di antara amal bisa kuat tatkala kita terus menuntut ilmu bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu juga waqala Sahlul bin Abdillah, walladzina jahadu fi iqamatis sunnah lanahdiyannahum subulal jannah. Maksudnya bisa masuk juga orang-orang yang bersungguh-sungguh di sini dalam menegakkan sunnah. Mengajarkan kepada kaum muslimin amalan sunnah, berjenggot dan sebagainya, bercadar, berhijab besar. Amalan sunnah, berusaha menegakkan di tengah-tengah masyarakat. Lanahdiyannahum, Allah akan berikan kepada orang-orang tersebut subulal jannah, jalan menuju, bukan cuma satu jalan, jalan-jalan menuju surga. Jadi konteks ayat ini sungguh-sungguhnya bisa masuk kemana saja, baik itu dalam kita perkara akhirat, wabil khusus, dan perkara dunia. Secara umum begitu, orang kalau sungguh-sungguh pasti Allah akan berikan dia bukan cuma satu jalan, tapi Allah berikan dia banyak jalan. Walaupun ada istilah kalau sudah ketemu jalannya jangan lupa jalan. Jalali. Kalau udah ketemu jalannya jangan lupa jalan-jalan, refreshing ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Bersama orang-orang yang baik. Nah, Allah menutup dengan orang yang sungguh-sungguh dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang baik. Orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang baik. Kebalikannya Bapak. Kalau tadi sungguh-sungguh berarti orang yang punya sifat malas, Allah nggak akan berikan dia jalan keluar, malas, mager. Ada masalah nggak cepat diselesaikan, nggak mau menyelesaikan, dia nggak selesai. Nggak akan selesai. Atau dia malas dalam bekerja, ya nggak akan banyak rezekinya. Allah memberikan rezeki. Ada ikhtiar, upaya di situ. Kalau dia malas, ya tidak bisa. Gitu kan? Dan mereka adalah orang yang tidak baik dikatakan. Kebalikannya begitu kan? Dan tatkala Allah mengatakan la ma'a, artinya bersah atau membersamai. Allah membersamai. Bapak Ibu, kita renungkan kalimat membersamai ini. Membersamai. Dalam sebuah perjalanan, jenengan ke sebuah tempat, nggak tahu tempat tersebut. Belum pernah tahu, jenengan ya takut-takut kalau jalan sendiri. Tapi kemudian, jenengan nanti ditemani dalam perjalanan itu, ditemani oleh orang asli penduduk tersebut. Yang tahu jalan. Nggak perlu pakai Google Map. Map. Benar-benar tahu jalan. Bapak Ibu, apa yang kebayang dari jenengan tatkala jenengan dalam perjalanan yang tadi jenengan tidak pernah tahu tempatnya, nggak tahu jalannya, dibersamai oleh orang yang tahu jalan. Apa yang jenengan bayangkan? Tenang, cepat sampai, gak muter-muter,
Google Map kadang ya tetap salah belokan, ngasar. Walaupun Google Map sinyalnya ya bermasalah, tenang dan cepat sampai. Apalagi nyaman, kan gitu. Pokoknya enak lah. Kebayang di kita bahwa dalam perjalanan ini, perjalanannya mudah. Apa? Mudah. Karena dibersamai. Karena dibersamai. Sama dengan halnya orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Orang yang sungguh-sungguh dia bekerja mencari nafkah. Orang yang sungguh-sungguh mendidik anaknya. Orang yang sungguh-sungguh dalam segala pun upaya dia menegakkan sunnah. Orang yang sungguh-sungguh, pokoknya sungguh-sungguh. Tidak ada kamusnya di mereka kesusahan. Yang ada kemudahan. Dan itu pasti. Janji Allah. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah pasti. Yang di depannya adalah kemudahan. Dalam mentarbiyah dia sungguh-sungguh. Allah kasih kemudahan. Memang di awal mentarbiyah itu susah. Ngajari susah. Di awal-awal. Kalau udah lancar, mudah. Memang di awal-awal ngajak anak ke pondok itu susah. Setelah lama kemudian, alhamdulillah kerasan. Memang menegakkan sunnah bercadar itu berat di awal-awal. Setelah dipakai sungguh-sungguh bercadar, lama-lama biasa. Memang menuntut ilmu itu berat, datang itu berat. Kadang udah capek kerja, tapi menjadi kebiasaan jadwal rutinitas. Sepekan sekali, sepekan 2 kali. Lama-lama biasa. Bahkan kalau enggak ngaji, kok panik kak nyaman, di badan enggak enak. Kok panik kok gak ngaji gak enak gitu. Itu Masya Allah. Itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Perasaan-perasaan seperti itu Allah yang berikan. Belum lagi kemudahan-kemudahan yang Allah akan berikan. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Ini adalah tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah itu memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menunggu kesungguhan kita, kemudian Allah akan kemudian memberikan kita jalan keluar. Di dalam surat An-Nahl ayat 110. An-Nahl ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman berhubungan dengan masalah sungguh-sungguh. Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kata Allah, thumma inna rabbaka lilladhina hajaru. Kemudian Allah, Rabb kamu lilladhina hajaru, kepada orang-orang yang dia sungguh-sungguh, yang dia berhijrah, ya. Min ba'di ma futinu, dia berhijrah setelah dia diuji. Ya para sahabat, ya diuji. Setelah diuji imannya, iman diuji kan, hijrah, kan diuji imannya. Setelah diuji imannya, summa jahadu, habis itu dia bersungguh-sungguh. Wasabaru, ada kalimat summa jahadu wasabaru, ada kalimat dia bersungguh-sungguh dan sabar. Dalam An-Nahl ayat 110. Ini ada sebuah faedah bahwasanya sungguh-sungguh itu gandengannya adalah kesabaran. Kenapa? Pasangannya tidak mungkin sungguh-sungguh itu tanpa kesabaran. Makanya tadi dikatakan dalam tafsir Baghawi dia sabaru fi ta'at, mereka sabar dalam ketaatan. Jadi kalau bicara sungguh-sungguh, ya itu pasti juga dia akan futinu, diuji kesungguhannya. Kisah aja nih tenanan sungguh-sungguh ponda ini. Dan jangan, kalau gitu kita jangan sampai kita beranggapan tatkala kita anak sungguh-sungguh, kemudian di depan tuh semua lempeng gitu, nggak ada ujian, nggak ada cobaan, nggak ada. Bukan begitu. Makna sungguh-sungguh justru nanti diuji.
Dan bagaimana kalau parameternya dia sungguh-sungguh, kalau nggak diuji, harus diuji dong. Kalau setelah diuji dia lulus, nah kan berarti kan baru kemudahan. Nanti diuji lagi, iman yang tambah lagi, diuji lagi kan begitu ya. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia tatkala mengatakan aku beriman tinggal diuji? Diuji, dengan diuji itu dilihat kesungguhannya. Sengaja Allah kasih dia masalah. Bisa nggak dia selesaikan masalah ini? Dalam pendidikan, Allah titipkan kepada anaknya, oh anaknya aktif sekali, duduk susah. Oh anaknya, Masya Allah sholatnya, tapi nada ngomongnya agak keras. Oh anaknya, pasti begitu, kebaikan-kebaikan, ada lagi negatif-negatif yang Allah berikan. Ada cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang Allah beri, yang Allah berikan. Pun pasangan sama kita. Allah berikan kita. Tapi tadi kata Allah, summa hajau min ba'di ma futinu. Summa hajaru wasa. Tapi dia sungguh-sungguh, setelah diuji dia sungguh-sungguh dan ada gandengannya dan sabar. Maka di sini pasangan ideal atau pasangan sendal. Sendal itu pasangan sepasang. Pasangannya sungguh-sungguh adalah kesabaran. Jelas di sini makna sungguh-sungguh dan pasti sana selalu ada ujian dan kesabaran. Nanti Allah mudahkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita kisahkan dan kisah ini juga bolak-balik anak mengkisahkan dan senang sekali mengkisahkan ini. Yaitu kisah makna sungguh-sungguh. Kisah ini berada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas. Beliau menceritakan, ya, hadis yang sangat panjang, muttafaqun alaih, rawahul Bukhari dan rawah Muslim, ya. Hadis yang panjang ini saya bacakan dalam Sahih Bukhari, rawahul Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1867. Kisah seorang wanita. Makna sungguh-sungguh. Kisah seorang wanita yang berjuang, yang sungguh-sungguh. Kemudian karena sungguh-sungguhnya, karena usaha ikhtiarnya, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan keberkahan. Ibu-ibu, ini dengerin, mungkin kita ada yang letih dalam didik anak. Bapak-bapak, mungkin kita letih dengan ekonomi zaman sekarang. Ini adalah kisah menarik. Kisahnya seorang ibu yang memiliki anak Nabi. Istri suaminya seorang Nabi. Siapa? Hajar. Istri Nabi Ibrahim, ibunda Nabi Ismail. Qala ja Ibrahim bi ummi Ismail wa bi ibniha Ismail wa yaturdi'uhu hatta wadaha indal bait. Jadi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim. Kisahnya tatkala itu Nabi Ibrahim alaihissalam kan mengajak Hajar, istri keduanya kan, yang istri pertamanya Sarah, itu punya anak. Terus tatkala itu Hajar memiliki anak yang bernama Ismail, masih bayi. Diajak pergi ke sebuah tempat namanya Bakkah. Bakkah zaman dulu. Sekarang apa? Mekkah. Nah, di sini sekarang tatkala datang Nabi Ibrahim dan Ismail sebuah sampai diletakkan di sebuah endal bait di dekatnya Ka'bah, itu ada pohon besar di situ. Yang nanti di situ ada dibangun Ka'bah, di situ dibangunkan masjid situ, yaitu Ka'bah. Ditinggikan juga. Itu Nabi Ibrahim ditanya oleh Hajar. Ini bisa kita tahu kan Mekah itu kita tahu, cuma adanya dikisahkan dalam Ma'ruf, tidak ada siapa-siapa di situ. Enggak ada tumbuhan, enggak ada air, kehidupan ini air enggak ada, Pak. Kalau enggak ada air, berarti tidak ada kehidupan di situ.
nggak ada air, nggak ada makanan. Dari Palestina berangkat ke Mekah itu 1.400-an kilo kalau tidak salah. Pokoknya 1.000-an kilo, jauh sekali. Sampailah di sebuah tempat yang seperti itu, gersang, nggak ada siapa-siapa. Ibu-ibu pasti dong mikir dong, bawa anak bayi ke sebuah tempat. Jenengan diajak suami jenengan ke tengah hutan, terus ditinggal. Nangis paling. Nangis saya yakin. Takut pasti. Padahal itu ada tumbuhan, ada buah-buahan mungkin kan. Ini lembah, semua gunung-gunung isinya batu, nggak ada tumbuhan. Onta saja nggak ada. Yang onta yang kuat di badan, onta aja nggak ada kehidupan. Sehingga Hajar sebagai seorang ibu yang memiliki anak bertanya dengan nalurinya. Pertanyaannya sederhana, mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhabu wa tatrukuna bi hadzal wadi laisa fihi anisun wala syai'." Wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah mau pergi kemana engkau? Jadi setelah selesai itu, ini memang Allah merintahkan meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah. Nabi Ibrahim kemana? Kembali ke Palestina. Duh, saya bayangin Pak, ditinggal di situ sedikit loh. Ya, pikirannya seorang ibu ditinggal gak ada siapa-siapa di tengah padang pasir, di tengah seperti itu. Tanya dong kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhab?" Wahai suamiku, engkau mau kemana? Kok ninggal? Atatrukuna fi hadzal wadi laisa fihi anisun wala syai'. Apakah engkau tega meninggalkan kami ini berdua di sebuah tempat lembah, nggak ada siapa-siapa, nggak ada kehidupan sama sekali, nggak ada apapun, nggak ada. Nabi, itu pertanyaan itu ditanyakan, faqalat lahu dzalika miraran. Bolak-balik ditanyakan kepada Nabi Ibrahim sambil jalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nggak noleh. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Nabi Ibrahim tetap jalan meninggalkan. Suami istrinya nanya terus, Hajar nanya, "Ya Ibrahim, kau mau kemana? Mau kemana engkau ini? Apakah kau meninggalkan kami di sini? Nggak ada siapa-siapa, nggak ada kehidupan." Kebayang Pak ya? Kebayang toh? Ini Nabi Ibrahim nggak noleh sama sekali, karena Nabi Ibrahim nggak bisa menjawab juga. Nabi Ibrahim diam, 1000 bahasa sampai jalan. Bingung itu soal ibu-ibu. Ibu-ibu pasti bingung, punya anak bayi masalahnya. Lalu nanti gimana kalau nggak ada makanan minuman, nanti gimana untuk asinya, gimana kalau nggak ada? Pasti begitu pikirannya, kan gitu ya. Hajar kemudian nanya, tapi tahu Hajar adalah istri yang salihah, tahu Nabi Ibrahim sama sekali nggak menjawab. Kondisi yang bingung, nggak menjawab. Padahal ditanya, apa yang dilakukan oleh Hajar? Ibu-ibu perhatikan di sini, yang dilakukan oleh Hajar, beliau merubah pertanyaannya. Merubah pertanyaan dirubah. "Ya Ibrahim, Allahu amruka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah ini atas perintah Allah? Pertanyaannya dibalik, diganti. Apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, qala na'am. Iya. Apa kata Hajar? Qalat idzan la yudayyi'una Allah tsumma raja'at. Itu kan Hajar tadi, ya, apakah kau tinggalkan kami di sini, nggak ada siapa-siapa? Tanya, mau kemana engkau pergi? Mau kemana engkau pergi? Bingung lah, bingung. Tapi kemudian, masya Allah, di tempat yang sama, di kondisi yang sama, di tempat yang sama, kondisi yang sama, tahu gersang, nggak ada apa-apa. Pertanyaannya dirubah. Apakah ini perintah Allah? Dan apa jawabannya? Iya, kalau begitu Allah tidak akan nyanyiakan kita. Bisa dibedain Pak perasaan Hajar? Yang tadi bertanya, mau kemana engkau pergi? Ini nggak ada siapa-siapa. Nanti gimana nih anaknya? Nanti gimana asinya? Gimana nanti? Mau, ya kan? Setelah dirubah pertanyaannya, di tempat yang sama, dirubah pertanyaannya, oh, parameternya ini perintah Allah. Kalau begitu Allah tidak akan nyanyiakan kita. Berubah di tempat yang sama dengan dirubah pertanyaannya,
maka menjadi tenang. Sama kita dalam begitu. Kita bisa mengambil pelajaran begitu dalam sungguh-sungguh. Nanti apakah Hajar kemudian tidak diuji oleh Allah? Diuji enggak? Diuji nanti. Enggak tiba-tiba ada air, enggak tiba-tiba ada zam-zam. Enggak begitu. Enak banget kalau begitu ceritanya. Sama tatkala kita mendidik anak kita. Patokan kita tatkala kita bersungguh-sungguh bila memang itu perintah Allah. Yakin kita mondokin anak kita. Masya Allah, kadang-kadang ekonomi saat ini gonjang-ganjing ya. Kan begitu. Kalau emang kita yakinkan istri kita, yakinkan diri kita, kalau ini adalah perintah Allah. Kalau begitu Allah tidak akan memberikan kita jalan buntu. Pasti ada jalan keluar. Memang sikap kita harus rubah pertanyaan. Dan ini dicontoh dari Hajar di kondisi yang terjepit dengan pertanyaan yang berbeda, merasakan sikap yang beda. Kondisi ekonomi kita, mau ganti presiden, mau gimana pun, kalau kita yakin rezeki selalu ada, nggak ada urusan dengan masalah ekonomi. Tinggal kita mau usaha. Apalagi kita menjalankan karena perintah Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, ada anak main itu. Itu kayaknya anak saya. Guys, gak boleh main guys. Jadi Hajar diuji, Pak. Kita tahu diuji ya. Setelah itu ditinggal. Tadi Hajar mengatakan kalau gitu Allah tidak akan nyanyiakan kita. Tenang Hajar. Karena tahu parameternya adalah perintah Allah. Di kondisi terjepit, parameternya perintah Allah. Kemudian ditinggallah dan Hajar seperti itu. Sampai suatu ketika, kan itu nanti ada kurma dan ada air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, bekal. Dalam hadis dijelaskan, dijelaskan sini. Jadi ditinggal di situ, ya. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa'a fihi ma'un. Ada ya wadah itu, ada kurmanya, ada airnya. Ditinggal untuk bekal. Ditinggal sama Nabi Ibrahim. Ada. Tapi akan tinggal di situ, Pak. Lama-lama habis. Kisahnya habislah kurmanya, habislah airnya. Persediaan bekal. Nabi Ismail menangis karena kehausan. Ini tinggal sendiri, tidak ada suami. Ibu-ibu bisa dibayang dong. Subhanallah. Ini anaknya, ini namanya kalau anak nangis, puyeng gitu. Asinya juga nggak keluar, puyeng itu, mumet. Oh, sama apa yang dirasakan oleh Hajar ini, masalahnya tinggal sendiri, hanya lembah tok, hanya gunung-gunung, nggak ada apa-apa. Nangis. Maka kemudian Hajar, sebagaimana kisah yang masyhur, mencari air, pergilah kemana? Ke bukit Sofa dan Marwah. Bukit Sofa dan Marwah itu jaraknya sekitar 350 meter. Lumayan jauh ya, 350 meter. Jauh. Datang ke bukit Sofa, ke Marwah. Padahal tadi kita tahu kenapa harus datang. Padahal sejak di awal Hajar itu ngomong di sini tempatnya nggak ada kehidupan, nggak ada gersang, nggak ada apa-apa. Sudah sejak di awal ngomong begitu, tapi Hajar melakukan. Kenapa? Karena ikhtiar. Ikhtiar. Ini ya Pak ya, mohon maaf Pak. Karena ikhtiar. Jadi turun. Wah gini ya. Karena ikhtiar. Bentuk ikhtiarnya Hajar. Itu yang bisa dilakukan oleh Hajar. Berangkatlah ke Bukit Sofa dan Marwah. Bukit Sofa dan Marwah itu masih dekat dengan Ka'bah. Yang Ismail di situ. Jadi ibaratnya agak tengah sinilah. Jadi ibaratnya, kenapa ke Bukit Sofa Marwah saja? Kan banyak bukit-bukit lainnya. Karena itu yang bisa dilakukan Hajar secara maksimal. Kalau ke Bukit Sofa, nanti ada anaknya itu Ismail nangis, balik ke Ismail, masih dengar tangisan Ismail, dan bisa balik, enek opo anakku.
Jadi masih bisa menjaga anaknya, juga harus mencari air ke Bukit Sofa. Kemudian lari ke Bukit Marwa. Marwa gitu juga. Kalau nanti misalnya nangis anaknya Ismail, bisa. Jadi Bukit Sofa Marwa 350 meter. Seorang wanita. Sejak di awal tadi dijelaskan bahwasanya ini gak ada kehidupan. Tapi kenapa harus kemudian menjalan ke Sofa Marwa 350 meter? Usaha. Itu yang dilakukan oleh Hajar, usaha. Walaupun saya tadi mengatakan ini, tapi Hajar usaha. Datang ke Bukit Sofa. Lihat, ada kedua, kenapa ke Bukit Sofa? Karena itulah bukit yang tertinggi di situ. Batas maksimal usaha. Bukit tertinggi, cari lihat. Di sana ada air. Ternyata Fata Morgana. Datang ke sana, datang ke sini. Subhanallah. Luar biasa seorang wanita ini. Untuk anaknya, yang satu nangis karena aslinya juga nggak ada, cari kehidupan, cari air. Sudah tahu. Bisa kita kebayang bagaimana semangatnya Hajar. Yang luar biasa lagi adalah Hajar itu ke Bukit Sofa Marwa berapa kali? Kita tahu putarannya 7 kali. Coba Pak, subhanallah. Sudah tahu tadi ke Bukit Sofa itu nggak ada air, datang lagi ke situ. Tadi kan udah dicoba ke sana, nggak ada air. Kenapa datang lagi? Ikhtihar. Udah tahu tadi Fata Morgana kok. Kenapa datang lagi? Ikhtihar. Semangatnya ini loh butuh dicontoh untuk mencari kehidupan. Walaupun kecil, walaupun cuma air. Semangat sungguh-sungguh ini butuh dicontoh. Kita Pak, kalau jualan Pak, kita nawarin ke teman kita nggak mau. Balik lagi gak? Nggak karuan balik Pak. Nggak karuan balik, gak mungkin wes. Gelem ya wes lah, tak boleh sing liyane. Paling kita begitu. Kita datang ke rumah orang, kita ketuk pintu rumahnya, nggak buka-buka. Kita tunggu, enggak lah, kita pulang. Khusus sama orang tua kita atau sama sama bos kita itu. Datang lagi sana. Lah aku serono mau, gak enek wonge, mosok balik meneh. Wes genah gak enek kok. Ya balik deh. Seandainya pun orang itu mau balik lagi, paling 2 kali, 3 kali mau? Nggak mau Pak. Hajar itu Sofa Marwa 7 kali. 7 kali. Semangat apa nih Pak? Mau jenengan bilang semangat 45, lebih dari 45. Semangat Agustus sudah, lebih dari itu lagi. Tepuk emak-emak lebih dari itu lagi. Luar biasa semangatnya Hajar ini. Masya Allah. Alaihissalam. Ini benar-benar luar biasa. Demi anaknya. Demi suap ASI untuk ASI anaknya. Semangatnya begitu. Kemudian akhir ceritanya 7 kali. Itulah bentuk batas maksimalnya Hajar. Di tempat Bukit Sofa dan 7 kali. 7 kali itu dah lemes Pak. Dalam dan dikasihkan bukan cuma Bukit Sofa ke Marwa saja. Dalam suatu waktu Hajar ke nengok Ismail. Setelah 7 kali udah terakhir mentok, nggak ada udah. Balik ke Ismail. Lo kaget. Apa yang terjadi? Ternyata ada air yang Ismail dari kakinya itu, kaki belakangnya ini mukul-mukul ke tanah. Keluarlah air Zam-Zam yang kemudian diciduk oleh Hajar dan mengalir air tersebut sampai sekarang. Tadinya lagi di Bukit Sofa Marwa, ternyata ada nggak kemana-mana itu ternyata. Begitulah pertolongan Allah. Bapak Ibu, dalam kita melaksanakan apapun tadi, thalibul ilmi, kerja, rumah tangga, bangun pendidikan, keluarkanlah batas maksimal kita. Walaupun mungkin memang orang bilang itu mustahil. Tadi kan mustahil itu. Udah jadi awal nggak ada kehidupan. Mustahil nggak ada air di situ? Mustahil kan? Tapi itulah yang bisa dilakukan oleh Hajar, ikhtiarnya, batas maksimalnya. Walaupun orang menganggap itu mustahil, tetapi itu yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Karena memang kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban di persimpangan akhir jalan. Allah akan memberikan jawabannya itu setelah kita banyak benar-benar usaha. Di akhir kadang-kadang. Dan kadang-kadang jawabannya nggak jauh-jauh. Banyak terjadi Pak.
Saya punya tetangga, Pak. Usia 30-an nih, hampir 30, baru menikah, Pak. Sejak usia 21, 22 dicarikan pasangannya, Pak. Kita carikan ikhwan ini, enggak cocok. Ikhwan ini enggak cocok sampai ikhwan manapun. Ada orang mampu. Orang mampu, enggak cocok. Masya Allah, anak terakhir diundang, udah 30 saya ya. Diundang, kaget anak. Jodohnya siapa? Tetangganya. Bayangin 7 tahun, berapa 7 tahun itu lebih untuk cari pasangan itu. Mungkin berapa ikhwan sudah masuk, tidak ada yang cocok. Qadarullah seperti itu. Ternyata jodohnya tetangganya yang juga sama-sama mondok. Subhanallah. Begitu kadang-kadang orang kemudian dia cari kerjaan di sana sini dia berusaha sungguh-sungguh sana sini. Tuh, lamar sana di kota sini. Ternyata kerjaannya adalah di kota sendiri. Tapi memang kadang-kadang kita harus ke sana dulu, harus ikhtiar, batas maksimal. Maka kita harus memang begitu. Allah uji coba sungguh-sungguh kita harus keluarkan batas maksimal kita. Terutama masalah mengajari anak. Kadang-kadang kita tuh mengajari anak, Pak. Jenengan semerep. Kita tuh mengajari anak, wabil khusus ngajari baca. Pasti ibu-ibu tahu semua. Baik baca Indonesia maupun membaca Al-Quran. Itu butuh berapa puluh kali baru kita nemui, anakku pengennya begini nih. Bener itu. Kita nih ngajar tahsin, ngajar anak ini ya. Setiap anak berbeda-beda. Nggak bisa standar. Ini anak yang ini, diginiin, yang ini diginiin. Itu kita temu selanya itu. Kapan? Setelah berkali-kali. Baru kita temu selanya. Tanya ibu-ibu. Banyak mencoba, baru kita tahu selanya. Setelah kita tahu selanya, baru kemudian gampang. Yang begitu memang harus kita lakukan cara seperti itu. Kita dikasih kesusahan oleh Allah untuk kita berpikir, untuk kita kemudian berusaha. Dari situ dia dapat jawaban. Dan memang dari kisah tadi juga. Dan tatkala Allah membukakan itu, yang tadinya dibukakan cuma satu jalan, kemudian dari satu jalan itu terbukalah jalan. Karena memang nggak langsung jalan banyak yang dibuka. Ternyata cuma satu jalan. Tadi misalnya kerjaan. Cara kita dapat satu kerjaan, alhamdulillah ini. Setelah kita istiqomah kerja di situ, kita sungguh-sungguh taat juga, baru kemudian rezeki banyak. Tidak bisa langsung satu banyak rezeki taat itu, tidak bisa gitu. Begitupun ngajak anak, begitupun pasangan baru menikah. Awal menikah banyak masalah, banyak nggak kecocokan dengan pasangannya. Sama seperti itu, tapi dia sabar, dia sungguh-sungguh berusaha mencocokkan. Karena memang di manusia tidak ada yang cocok. Namanya pasangan tidak ada yang namanya cocok. Yang kayak baut aja, Pak. Sama apa? Baut sama murnya kan gitu kan? Apakah sama? Beda. Baut itu lancip, bautnya kan bulat. Terus murnya itu lancip. Cari selanya, akhirnya kalau terpasang kuat. Tapi kalau sama-sama baut, sama-sama lancip, nggak bisa. Pasti mencocokkan. Tidak ada yang pasti langsung cocok, nggak ada. Ini kan pasti mencocokkan. Tapi kemudian dia berusaha mencocokkan, akhirnya Allah berikan pertolongan. Tadinya dalam awal 3 bulan banyak. Beda kalau mungkin yang sudah sejak di awal pacaran, jelas beda. Kadang-kadang langsung nyambung aja. Tapi kalau bagi ikhwan-ikhwan yang nggak pernah tiba-tiba ta'aruf, tiba-tiba menikah, itu 3 bulan masa-masa susah itu. Bukan bulan madu kata siapa bilang, masa-masa susah. Dua idealisme lah. Susah. Tapi kemama dengan sabar, akhirnya Allah mudahkan. Lama-lama cocok. Tadinya saling nggak suka, sabar, ngeluh, anak papat saya ini. Jamaah rahimakumullah. Ini kisah hajar. Bisa kita ambil. Dan yang paling utama dari kesungguhan itu, apa yang terjadi? Tatkala itu, ini ada kisah juga yang perlu kita bacakan di sini dari kisahnya Hajar ini. Tatkala ditinggal, hatta idza kana inda saniyati haitsu la yarawnahu istaqbala biwajhil bait summa da'a bihaula'i da'awat. Nabi Ibrahim tatkala meninggalkan anaknya dan Hajar itu dan istrinya di Mekah itu, kan Nabi Ibrahim terus jalan sampai akhirnya nggak melihat kedua anaknya dan istrinya, nggak melihat keduanya. Nabi Ibrahim menoleh ke anaknya hadap Ka'bah. Kemudian apa? Berdoa.
Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Itu doa Nabi Ibrahim, ya Rabb kami, aku tinggalkan keluargaku, ini askantu min dzurriyyati keturunanku, biwadin di sebuah lembah, ghairi dhi dhar'in, enggak ada tumbuhan, enggak ada gersang. Nabi Ibrahim Nabi doakan, aku tinggalkan keluargaku di situ. Tapi Nabi Ibrahim, ya Allah berikan mereka rezeki. Minat thamarah dari buah-buahan. Mereka aku tinggalkan liyuqimas shalah agar mereka bisa menegakkan salat. Ini luar biasa. Dari doa inilah keberkahan kota Mekah, keberkahan akhirnya ya'tuka min kulli fajjin 'amiq. Datang segala penjuru, tadinya gersang itu. Akhirnya nanti dari bangsa Jurhum datang. Tinggal di situ dan Nabi Ismail nanti menikah dengan kabilah Jurhum. Di antaranya kan 2 kali datang Nabi Ibrahim suruh ganti pintunya. Yang kedua nikahlah lagi di bangsa yang sama Jurhum. Akhirnya tinggal di situ ada nemani Nabi Ismail. Akhirnya tinggal jadi pemukiman. Tapi yang jelasnya di sini kan bagaimana kemudian tadi tidak ada orang-orang datang semua karena ada kehidupan di situ, ada air. Ada air kehidupan. Kalau dalam dunia itu memang air adalah sumber kehidupan. Kalau dalam agama ilmu adalah sumber kehidupan. Orang kalau dia punya ilmu, anak jenengan itu punya ilmu, gak usah takut masalah dunianya, Pak. Orang akan datang kepada beliau. Orang akan datang kepada itu untuk belajar ilmu. Dan dunia akan datang. Tapi tatkala penuntut ilmu mikirin dunia, sejak itu dunia akan lari dan dia terus kepikiran dunia. Malah akhirnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Tatkala justru kehidupan itu adalah ilmu. Madinah itu ramai karena menjadi sumbernya ilmu. Dari penjuru datang sekarang. Apa yang kita bisa pelajaran? Jangan lupa kita doakan. Di dalam kesungguhan kita, dalam usaha kita. Nabi Ibrahim mendoakan keluarganya. Kita pun doakan anak kita. Kita pun doakan keluarga kita. Istri mendoakan pasangannya. Mendoakan suaminya yang kerja. Yang suami mendoakan istrinya biar bisa kemudian menjaga rumahnya dan taat. Mendoakan kedua orang tua mendoakan anaknya dan anak mendoakan kedua orang tuanya. Itu sumber keberkahan di situ. Luar biasa. Dari doa Nabi Ibrahim itu. Kita ini kadang-kadang Bapak Ibu, Masya Allah, luput dalam hal ini. Kita itu kadang-kadang sudah terlanjur nyantai, terlanjur pena dengan usaha kita lupa doa. Kadang-kadang kita begitu. Kita banyak mengandalkan usaha kita, tapi lupa berdoa. Kita kencang doa itu kapan? Tatkala di awal-awal merintis. Doanya luar biasa. Di awal-awal hijrah, luar biasa nangisnya. Di awal-awal kerja, luar biasa. Tapi setelah Allah berikan kemudahan-kemudahan, lupa dengan doa ini. Padahal justru tatkala dia semakin Allah mudahkan banyak ujian. Doa, jangan lupa doa huwal ibadah. Inti dari ibadah adalah doa. Dan itu dipraktekkan dari Nabi Ibrahim. Yang tadinya gersang, kemudian menjadi besar, kemudian jadi ramai, kemudian jadi kehidupan. Nabi Ibrahim gak lupa mendoakan. Subhanallah. Ini kisah menarik dari usaha, maksimal usahanya. Dan tidak lupa mendoakan sejak di awal. Dan mendoakan. Dan Nabi Ibrahim itu datang lagi nanti. Tatkala Nabi Ismail sudah menikah. Datang lagi, kan yang awal datang lagi tatkala Nabi Ismail usia belasan tahun itu ya. Datang lagi kemudian tatkala sudah menikah, sudah wafat Hajar. Datang lagi. Tetap Nabi Ibrahim mengkontrol. Datang lagi untuk mengontrol, suruh sampai akhirnya di awal itu suruh mengganti apa? Pasangan, ganti pintumu. Kan gitu kan? Suruh menceraikan istri yang pertamanya. Nabi Ismail. Subhanallah. Sama dengan kita. Walaupun kadang-kadang anak kita itu sudah besar, sudah mondok, udah lulus, udah mondok 6 tahun, 3 tahun, istri kita udah ngaji 4-5 tahun. Yo namanya kebaikan, namanya istiqomah tetap butuh dicek. Setan kan selalu ada, tetap kendor nanti kita itu. Walaupun kita udah ngaji lama, ya tetap
Teman-teman kita yang lama tidak ngaji, tidak datang ke sini, kita tanyain. Tidak apa-apa kita tanyain. Kalau perlu bikin grup kajian muhajirin. Teman-teman yang nggak datang di chat, akhi, antum kok udah lama? Tidak apa-apa. Sebagai teman untuk karena manusia perlu diingatkan. Sama seperti Nabi Ibrahim tadi. Jadi ini adalah kisah menarik dan dari situ bisa kita bawa kemana-mana. Yang jelasnya sungguh-sungguh itu banyak jalan keluar dan Allah memberikan jalan keluar kadang-kadang di persimpangan akhir jalan. Terus mentok. Akhirnya Allah berikan jalan keluar. Begitu memang kisahnya. Begitu memang terjadi pada diri kita. Semoga dari kisah ini, semoga dari apa yang kita sampaikan ini tentang sungguh-sungguh, tentang semangat, dari mana semangat ini akan membawa keberkahan dan tentunya istiqomah. Semoga anak kita juga, kita dalam mendidik anak kita, tetap anak kita ajarin gak bisa-bisa, kita istiqomah, kita tetap sungguh-sungguh. Oh iya, Bapak Ibu, ada faedah yang luar biasa lagi yang butuh kita hajar tadi di waktu yang sama, di tempat yang sama, ya enggak ya? Tapi kemudian tetap nyoba nggak? Sofa Marwah 7 kali. Kenapa lu lakukan? Karena begini, walaupun di tempat yang sama, sekali ulangi, walaupun di tempat yang sama, di kondisi yang sama, tetapi menitnya berbeda, rezekinya beda. Saya ulangi, walaupun di tempat yang sama, di kondisi yang sama, terdesak gitu kan? Di tempat yang sama, di kondisi yang sama, tapi menitnya berbeda, walaupun dengan usaha yang sama, rezekinya beda. Oh, kita udah nyoba ngajarin anak kita nih, hari ini, besok lagi, dengan cara yang sama, dengan model yang sama, ya anak kita itu lagi, kita ajarin, kita nasihati, tapi di waktu yang berbeda, di kondisi yang berbeda, di waktu yang beda, besok dan besoknya, siapa yang tahu kalau Allah kasih hidayah, petunjuk. Siapa yang tahu? Kita apa tahu? Rezeki kita 5 menit lagi. Apa yang terjadi pada diri kita? Nggak ada yang tahu. Maka yang penting bagaimana kita memaksimalkan usaha. Usaha itu. Makanya tadi kami sampaikan di awal, ini bagi kita yang kadang-kadang lagi putus asa terhadap ekonomi, kita lagi putus asa, kadang-kadang lagi dengan anak kita, dengan kondisi, kita udah banyak nasihatin, insya Allah, batu yang keras, kalau kemudian kena tetesan air, lama-lama hancur. Asal ada usaha terus. Kalau memang nanti kita juga begitu, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita terus memberikan nasihat atau memberikan masukan, memberikan obrolan terus menerus, tidak bosan-bosannya. Insya Allah yang sudah banyak terjadi, lama-lama orang tuanya ngikut. Asal tadi itu kita juga tampakkan adab dan kita juga menjadi anak yang berbakti. Yang masalahnya adalah kadang-kadang kita ingin nasihati, ingin ngasih masukan, tapi kita tidak menampakkan adab dan tidak menampakkan kebaktian. Ya mana orang tua mana yang mau? Orang tua mana yang mau dapat nasihat dari masuk dari anaknya? Oh, anaknya aja dicap gak berbakti kok. Orang tua mana yang mau? Jangan orang tua, kita apa mau begitu? Ke orang tua, kita sebagai orang tua. Nah memang pasti kita berat. Ini yang nasihati anak. Tapi ya kalau ada orang kasih ilmu, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kan kebanyakan adalah awam. Ada usaha terus. Semoga mencerahkan dan semoga menjadi pelajaran buat kita. Ada anak-anak kita itu sering ngeluh. Saya punya dosen, Syekh Alauddin namanya. Beliau ini dosen usul fikih, menjadi doktor usul fikih di Madinah. Beliau cerita sama kita. Kita punya jam khusus sama beliau, cerita sama kita. Dulu
anak adalah orang yang paling nggak bisa usul fikih. Pelajaran usul fikih itu masuk pelajaran susah. Ibaratnya itu seperti nahwu shorof juga sama, tapi usul fikih juga susah. Kadang-kadang anak-anak itu, kenapa le sekolah agama le? Nggak mau ketemu matematika. Padahal kalau di sekolah agama ketemu nahwu shorof, ketemu usul fikih, mumet tambahan. Ya, saya ini memang dulu saya nggak bisa, tapi terus mencoba, akhirnya menjadi doktor usul fikih. Beliau menceritakan hal tersebut. Anak kita Pak, orang mondok, pasti kalau kita tanya, gimana le pelajaran bahasa Arab sing baru-baru, gimana nahwu shorof, mesti mumet. Ngeluh gitu. Kalau kita paham kisah tadi, kita bisa memberikan wawasan. Kita bisa memberikan, walaupun kita mungkin juga nggak paham apa itu nahwu shorof. Gitu. Walaupun kita juga bisa memberikan wawasan tatkala diuji, dicoba berkali-kali, terus belajar, lama-lama bisa. Banyak kok para ustadz. Saya juga dulu belajar nahwu shorof itu berapa kitab banyak. Muyasar itu ngulangi 2 kali, Mukhtarot 2 kali, ngulangi, karena emang nggak paham. Sekali kadang-kadang emang belum paham Pak. Butuh 2-3 kali belajar sampai habis baru paham. Dicoba-coba lagi baru paham. Kadang-kadang cari selain gini, nggak bisa. Lama-lama bisa. Ngotak-ngatik mesin nggak bisa, coba. Akhirnya jalan keluar ketemu. Masya Allah. Terakhir, ya benar-benar. Wa inna ma'al yusra. Itu benar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh Allah akan berikan jalan keluar. Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.